Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang polimer kita, tentang analisis polimer menggunakan SRD dan SEM. Oke, PPT ini dibuat oleh Bu Lili Muftahul Khoirah dan kemudian disusun ulang oleh Nidayanti. Kali ini kita akan belajar tentang sistem kristal, kemudian ada kualitas kristal, simetri kristal, cacat kristal, dan parameter kristal. Pada SRD, energi yang digunakan antara 200 elektron volt hingga 1 milivolt. Kemudian panjang gelombangnya 10 pangkat minus 5 hingga 10 pangkat minus 8 nanometer. Frekuensinya antara 1017 hingga 1020 Hz. Pada SRD akan mendifraksi cahaya melalui celah kristal. Difraksi cahaya oleh kisi-kisi atau kristal ini dapat terjadi apabila difraksi tersebut berasal dari radius yang memiliki panjang gelombang yang setara dengan jarak antar atom, yaitu sekitar 1 angstrom. Bagaimana difraksi sinar X digunakan dalam keilmuan polimer? Jadi identifikasi semi kristalin dari polimer itu dibutuhkan untuk mengetahui seberapa kristalin polimer tersebut. Polimer tidak benar-benar kristalin, itu yang harus kita pahami. Jadi tidak 100% dia itu kristalin, karena itu tidak mungkin pada polimer. Kemudian SRD adalah alat utama yang digunakan untuk saat ini untuk mengukur derajat kristalinitas dari polimer. Ukuran kristal polimer biasanya skala nano. Ukuran kristalit juga dapat ditentukan dengan persamaan scale. Posisi puncak difraksi memberikan gambaran tentang parameter isi A. Jarak antar bidang biasanya ditentukan dalam HKL, kemudian struktur kristal dan orientasi dari sel satuannya. Intensitas relatif puncak difraksi memberikan gambaran tentang posisi atom dalam sel satuan. Bentuk puncak difraksi memberikan gambaran tentang ukuran kristalit dan ketidaksempurnaan kisi kristal. Kita masuk ke indeks Miller. Jadi ini misalnya dari ruang balok begini, ada di sumbu X-nya adalah A, sumbu Y-nya di sini B, sumbu Z yang tegak di sini adalah C. Kemudian ada kisi kristal di sini. Tentukan perpotongan bidang kristal dengan sumbu A, B, dan C. Perpotongannya ya. Perpotongan bidang kristal ini misalnya adalah kristal dengan yang berada pada titik A, pada garis A adalah M, ya, yang berpotongan adalah titik M. Sementara pada garis B yang berpotongan adalah titik S. Dan yang berada pada garis C adalah titik R ini. Jadi ini adalah bidang kristalnya. Tentukan bilangan resiproknya. Buatlah bilangan resiprok tersebut menjadi bilangan bulat. Maka indeks Millernya atau HKL-nya ini antara O dan M itu adalah sebesar 1/4 A, ya, dinyatakannya dalam A, dan ternyata OM ini adalah nilainya 1/4 A. Kemudian O, jarak O dengan S ternyata adalah 2/3 dari B, ya, 2/3 dari B. Misalnya ini satu bagian, berarti 2/3-nya ada sekitar di sini. OR adalah setengah dari C. OR adalah setengah dari C. Titik perpotongan pada A, B, C adalah 1/4, pada A-nya 1/4, kemudian pada B adalah tadi 2/3, dan pada C sebesar setengah. Nah, misalnya seperti ini. Tentukan indeks Millernya berapa. Jadi ini adalah bidang isi kristal, ya, bidang kristal, dan ini misalnya bisa bermacam-macam, ya, sehingga kita bisa menentukan berapakah indeks Millernya. Ini adalah contoh soal, ya.
contoh soal-soal atau contoh bidang kristalnya. Pada kubus ini bentuk kubusnya pada sumbu X ya, X yang mendatar ini, Y-nya yang agak serong ke sana, Z-nya adalah yang tegak. Nah, ini kita akan lihat hasil difraktogram dari XRD. Misalnya yang sebelah kiri menunjukkan semi kristalin dan yang sebelah kanan menunjukkan amorphous. Amorphous itu artinya bentuknya tidak kristalin atau tidak beraturan. Pik-pik yang tajam ini kita sebut semi kristalin, ya, tidak benar-benar 100% kristal. Kalau pada 100% kristal kita akan melihatnya seperti apa? Nah, ini ya. Yang ini adalah bentuk yang kristalin atau 100% kristal. Sedangkan pada polimer penggambarannya akan didapatkan data seperti ini. Nilai 2 tetanya akan didapatkan pik-pik yang seperti ini sebelah kiri. Perhatikan grafik difraktogram dari XRD polimer yang sudah kita kenal berikut ini. Di sini ada polietilen, polipropilen, selulosa, dan polikarbonat. Jadi di sini ada polietilen, kita lihat dia sangat kristalin ya, sangat murni, hanya polietilen saja. Di polimernya hanya polietilen. Kemudian ada polipropilen yang di sini kelihatan ya, tampak bahwa tidak lagi tajam, pik-piknya di fraktogramnya tidak lagi tajam, yang ini menunjukkan semi kristalin ya. Kemudian ada yang lebih besar lagi, kurang kristalin lagi ya, ada mikrokristalin. Jadi kalau kemudian dia high kristalin, biasanya dia akan mengidentikan kondisinya, bisa diidentikan sebagai nanosize ya. Sementara semi kristalin antara nanosize dan mikro ya. Ukuran dari nanosize ke mikro kita kategorikan dia semi kristalin. Dan ini contohnya adalah difraktogram milik polipropilen. Sementara pada selulosa banyak sulit untuk kemudian sangat kristalin, maka di sini kita jumpai grafiknya masuk kategori mikrokristalin. Dan yang tak ada tajamnya sama sekali, peaknya cukup landai ya, bandingkan kalau di sini highly kristalin, peaknya sangat tajam. Sementara pada amorphous atau amorph ya, fase amorph atau pada struktur amorf, pada struktur amorf dari polikarbonat, maka di sini kita lihat difraktogramnya cukup landai. Nah, jadi kalau pada polimer masih ketajamannya tidak benar-benar 100%, ini menunjukkan difraktogram yang tidak polimer atau bukan polimer. Sementara pada polimer masih ada bagiannya yang landai. Ya, bagian grafiknya akan difraktogramnya akan tampak dia ada kelandaian. Dia di sana menunjukkan bahwa ada mulai highly kristalin, kita lihat meskipun highly kristalin tidak benar-benar seperti peak tunggal. Kalau dia di sini adalah peak-peaknya tunggal ya. Oke, baik. Kemudian bagaimanakah morfologi ya? Ini diminta menerangkan, diminta tugas saja nanti bagian A, jadi nanti A, B, C, D, E, F. Ya, tentukan manakah yang highly, kemudian ada yang amorph, kemudian adakah yang dia yang semi kristalin ataukah mikrokristalin. Ini kita diminta menentukan bagaimanakah morfologinya menggunakan instrumen XRD. Misalnya ini adalah struktur ortorombik dan triklinik ya. Nah, menunjukkan ada HKL-nya, deret HKL-nya apa saja, dan di sini D-nya ya, menunjukkan angka-angka ini, 2 tetanya. Ini adalah bagaimana dia ortorombik, kemudian ada yang triklinik. Nah, bagaimana kemudian parameter selnya? Parameter selnya A ada kubik, rombohedral,
gonal, ortorombik, monoklinik, heksagonal. Nah, di sini adalah HKL-nya, nilai-nilai atau persamaan HKL-nya kita lihat seperti ini. Nah, kemudian berapakah derajat kristalinitasnya? Untuk menentukan persen kristalinitas, yaitu adalah luas daerah yang mengalami kristalin atau sebanyak apa kristalinnya, kemudian dibagi luas daerah gabungan antara bentuk amorf dan kristal. Inilah yang nanti dikalikan 100%, kita akan mendapatkan derajat kristalinitasnya. Jadi misalnya grafik ini ya, grafik di sebelah kanan ini, kemudian struktur bagian I kristalinnya ya, daerah kristalnya dan plus daerah amorfnya. Jadi makin besar luasan amorfnya, maka nanti derajat kristalinitasnya akan makin rendah ya. Kalau nilai ini makin tinggi ya, padahal di atasnya adalah bagian kristalin ya, kalau bagian amorfnya makin tinggi, maka derajat kristalinitasnya akan nilainya turun dari 100%, makin kecil dari 100%. Dengan persamaan tadi, kita misalnya di sini diberikan contoh soal, tentukan derajat kristalinitas jika diketahui densitas sampel sebesar ini dan densitas kristal sebesar ini dan juga densitas amorfnya sebesar ini. Ini mudah ya. Jadi ada sampel, kemudian densitas kristalnya diketahui dan densitas amorfnya diketahui, maka kemudian kita diminta menghitung derajat kristalinitasnya. Nomor 2, tentukan derajat kristalinitas jika diketahui densitas sampel ya, densitas kristal dan densitas amorfnya sekitar ini ya. Nanti kita bisa menghitung ya, berapakah derajat kristalinitasnya. Oke, ada derajat sampel, derajat kristal, dan derajat atau densitas sampel, densitas kristal, dan densitas amorf. Ukuran kristal ya, ada kristal size. Di sini ada ini, ada kategori 2 tetanya ada berapa saja. Kemudian derajat ya, ini adalah derajatnya berapa. Ya. Crystalline dimension dalam Armstrong ini menunjukkan HKL-nya dengan persamaan scalar. Ya, di sini akan kita lihat bahwa menghitung HKL-nya atau dimensi kristalitnya